Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah, yang mana kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka dalam video kali ini. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya Abdul Halim Faiz Akil ingin menjelaskan terkait wakaf, yang mana wakaf dari sudut bahasa merupakan pemberhentian pengucapan. Sementara itu dari sudut istilah tajwid, wakaf adalah penghentian bacaan sejenak dengan memutuskan suara di akhir perkataan untuk bernafas dengan niat ingin menyambung kembali bacaan. Untuk mengetahui wakaf yang tepat diperlukan pemahaman terhadap ayat yang dibaca sehingga memberikan kesan arti yang sempurna. Bagi yang sudah memahami dapat menentukan sendiri wakaf yang tepat sehingga tidak merusak makna, dan bagi yang belum paham hendaknya mengikuti tanda wakaf atau melihat mushaf agar tidak merusak makna untuk makna Al-Quran itu sendiri saat wakaf. Pengertian wakaf. Wakaf menurut bahasa mempunyai arti berhenti atau menahan. Sedangkan menurut istilah tajwid, pengertian wakaf adalah berhenti sejenak ketika membaca suatu lafaz atau kalimat yang terdapat tanda wakaf guna mengambil nafas. Secara umum wakaf dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, wakaf ikhtibari, yaitu berhenti pada ayat yang belum sempurna yang dilakukan oleh seorang ustadz dalam proses menguji muridnya. Hal ini hukumnya boleh saja. Yang kedua, wakaf intizari. Yang kedua, wakaf intizari, yaitu berhenti pada ayat yang belum sempurna yang dilakukan khusus dalam proses belajar mengajar Al-Quran. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk menguasai cara membaca, dan hukumnya juga diperbolehkan. Yang nomor 3, wakaf idrori, yaitu berhenti pada ayat yang belum sempurna yang dilakukan dalam keadaan darurat atau terpaksa atau tidak sengaja karena kehabisan nafas, lupa, bersin, batuk, menguap, menjawab salam, dan sebagainya. Hal ini juga dihukumi boleh. Dan yang terakhir, wakaf ikhtiyari, yang mana wakaf ikhtiyari disebut juga dengan wakaf ijtihadi, yaitu berhenti sesuai dengan pilihan sendiri. Hal ini hanya dapat dikuasai oleh orang yang memahami keadaan bahasa Arab. Dan biasanya ketika kita wakaf dalam Al-Quran itu setidaknya kita berhenti di dalam kalimat isim. Karena ketika kita berhenti di dalam kalimat isim, kosakata di dalam arti tersebut itu akan nyambung. Pembagian wakaf ikhtiyari. Wakaf ikhtiyari itu ada kalanya wakaf tam, wakaf kafi, wakaf al-hasan, dan wakaf kobeh. Ini ada beberapa tanda yang biasanya ada di dalam Al-Quran. Yang pertama itu seperti tanda wakaf mim, yang artinya itu wakaf lazim, sangat diutamakan untuk berhenti. Yang kedua itu jim, jais, wakaf jais dibolehkan untuk berhenti, juga dibolehkan untuk terus melanjutkan bacaan. Yang nomor 3 itu lam, artinya tidak boleh berhenti. Yang nomor 4 atau diharuskan untuk berhenti. Terus kola, wakaf aula, sola, wasol aula, dan tanda titik 3 itu berhenti di salah satunya.
Dalam ilmu tajwid, wakof dari kesimpulan di atas barusan ialah wakof merupakan wakof adalah berhenti. Wakof merupakan salah satu hukum bacaan Al-Quran yang harus dipahami. Saat sedang membaca Al-Quran, setiap muslim harus memperhatikan semua hukum bacaan yang ada. Hukum bacaan tersebut termasuk kapan harus berhenti dan membaca. Dengan memahami ilmu tajwid, Al-Quran akan bisa dibaca dengan lebih sempurna. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.